Aries telah berlatih selama 1000 tahun untuk berubah menjadi bentuk manusia. Pertama kali saya merasakan matahari bersinar terang. Dia pun tertarik pada kecantikannya dalam wujud manusia. Ia belajar berjalan dengan 2 kaki manusia dari dalam sungai ke daratan. Kemudian bergegas ke guru untuk berterima kasih. Mbah Tutrin adalah murid Basa di Gunung Ngami. Hari ini ia akhirnya pamit. Sang guru pun dengan senang hati membiarkannya pergi berharap agar ia berhasil. Cepatlah pergi, Mbah Tutrin untuk pertama kalinya ke dunia manusia. Pria-pria di sini sangat takjub ketika melihatnya. Mbah Tutrin melihat kekacauan yang disebabkan kecantikannya. Kemudian ia pergi ke tempat sepi untuk membuat dirinya sedikit jelek. Seorang biksu yang mengetahui wujud asli Mbah Tutrin menemuinya. Ia kemudian berniat untuk menangkapnya. Mbah Tutrin akhirnya melarikan diri, biksu terus mengejarnya di belakang. Situasi mendesak. Dia sementara membelah diri untuk mengelabuinya, kemudian berubah menjadi ular kecil. Ular itu ditemukan oleh sebuah keluarga. Mereka bergegas berusaha menangkap ular itu. Mereka melemparkan wadah dari atas lalu dengan cepat menangkap ular itu. Tuannya menyuruhnya untuk cepat membunuh ular itu untuk mendapatkan bisa dan mengontrol racunnya. Tetapi pria itu malah melepaskan ular ke aliran sungai tanpa menghiraukan perintah tuannya. "Saya tidak akan menyakiti Anda," ujarnya. Mbah Tutrin pertama kali ia menemui pria yang begitu baik. Pria itu bernama Hua Tian. Kebaikannya membuat Mbah Tutrin berniat kembali ke dunia untuk berterima kasih kepada Hua Tian. Sekarang Hua Tian dalam kesulitan. Ibunya sudah koma berhari-hari. Hua Tian sudah membuat puluhan obat barat tapi semuanya tidak efektif. Mbah Tutrin menemuinya dan sadar ibu itu jelas diracuni. Ia kemudian pergi ke kampung untuk menemui rekannya dan meminta penawar racun. Ia sama dengan Mbah Tutrin berubah dalam bentuk manusia, tetapi ia adalah biksu wanita. Karena ia tak mau memberikan penawar, Mbah Tutrin menyerangnya. Wanita itu terdesak dan seketika berubah menjadi wujud aslinya. Mbah Tutrin menatap wanita itu dan hanya tersenyum meremehkan. "Kamu pikir ular berusia 1000 tahun seperti saya takut dengan ular kecil sepertimu?" Mereka bertarung 3 ronde. Ular 500 tahun bukan tandingannya. Wanita itu menyerah dan bergegas mengungkapkan awal kejadian tersebut. Hari itu ibu sekolah pergi ke kuil Oa untuk mendoakan anaknya. Karena di rumah tidak ada nasi untuk dimakan, ia mengambil makanan yang disajikan untuk dewa. Kemudian menggigit sebuah apel. Ternyata apel ini memiliki racun yang tidak diinginkan. Ternyata semua ini bukan salah wanita itu. Kemudian ia memberikan bunga penawar kepada Mbah Tutrin. Mbah Tutrin dengan senang hati memaafkan wanita itu. Kemudian ia meminumkan penawar itu kepada ibu. Di sisi lain 2 ular berkelahi di udara. Ternyata itu adalah biksu dan Tan Tien. Biksu ingin menangkap Tan Tien tetapi ia berusaha melawan. Namun ia bukan tandingannya, biksu itu dengan sekejap mata mengalahkannya. Mbah Tutrin datang menyelamatkan Tan Tien dari tangan biksu. Dia tahu bahwa Tietan adalah ular yang lemah, jadi perlu 500 tahun latihan. Dari kecil sampai besar cuma ibunya yang baik kepada dia. Tapi sejak hari itu ia tidak tahu apa yang ibunya takutkan. Kemudian melemparkannya ke kaki Gunung Hangzhou. Sejak saat itu dia tidak pernah melihat ibunya lagi. Dia ingin menjadi biksu untuk mendoakan ibunya. Setelah nyawanya terselamatkan, ia berubah menjadi seorang anak perempuan. Mereka merasa lebih nyaman untuk berlatih bersama. Di sisi lain, pria ini heran dengan keajaiban yang terjadi. Ia telah menggunakan berbagai jenis selama 10 hari. Ibu yang bahkan sedang koma dia selamatkan dalam sekejap mata. Dia keheranan sampai tak mau makan dan minum. Di desa itu selalu diadakan festival setahun sekali dan 2 orang secara tidak sengaja saling bertemu. Apakah ini takdir? Setelah adegan romantis 3 detik, monster lipan berusia 3000 tahun muncul. Monster itu ingin menculik anak-anak. Namun biksu menahannya dan berusaha melawan. Monster lipan itu sangat kuat sehingga biksu pun tidak kuat melawan monster lipan itu. Ia sangat merasa malu melihat banyak anak-anak diambil monster lipan. Keesokan harinya penduduk mempertanyakan anak-anaknya yang hilang. Penduduk ini datang menjemput anak-anak mereka. Sekelompok orang mencari di mana-mana tanpa petunjuk, kemudian ia bertemu biksu botak itu. Dia mengaku berkelahi dengan lipan penculik anak tadi malam. Kepala desa dengan senang hati mengundang biksu ke rumahnya untuk penelitian.
Tiba-tiba tongkatnya mendeteksi roh jahat. Ia bergegas mengejar dan bertemu Hua Tian. Tietan mengintipnya di luar jendela. Biksu menyadarinya kemudian mengejarnya. Tietan terus berlari sambil bersembunyi dari kejaran biksu botak itu. Di sisi lain Bah Tutrin dan rekannya mencari monster lipan untuk menyelamatkan anak-anak. Tapi mereka bukan tandingan monster lipan itu. Untung Tietan sempat membawa biksu ke tempat monster. Dan akhirnya mereka bekerja sama dengan lancar. Monster lipan itu seketika ingin membunuh mereka berdua. Biksu dengan cepat menggunakan mangkuk ajaib untuk melindungi dirinya dan rekan-rekannya. Seketika anak-anak berhasil diselamatkan. Dan dokter mendengar kabar tersebut dengan cepat bergegas menyelamatkan anak-anak. Mereka ingin membuat beberapa anggur untuk merayakan hal ini. Dan kakak perempuan memperhatikan Hua Tian menyukai Bah Tutrin. Dia meminta Hua Tian untuk datang ke Bah Pu mengirim kartu undangan, namun semua orang mengatakan Bah Pu tidak ada. Bah Tutrin membuat ilusi sementara di gunung. Hua Tian dengan gigih mencari di seluruh gunung tapi tetap tidak menemuinya. Tiba-tiba hujan turun deras, kemudian keduanya secara tak sengaja berteduh di tempat yang sama. Mereka bertemu lagi. Bah Tutrin segera mengundang Hua Tian ke rumahnya untuk menghindari hujan. 3 pria muda dan wanita ada di depan rumah. Di sisi lain seekor tikus langsung berubah menjadi manusia. Tikus ini melihat lalat terbang dan refleks menjulurkan lidahnya. Bah Tutrin memerintahkan Titutan untuk membawa 2 tikus pergi. Keesokan harinya Bah Tutrin dan kelompoknya dengan senang hati datang ke pesta. Siapa sangka di pintu besar mereka berpapasan. Pengantin wanita berpakaian persis seperti dirinya. Ia adalah anak perempuan satu-satunya dari Master Kim. Hua Tian telah berguru kepada Master Kim di World Medis School sejak kecil. Seperti anak Master Kim menyukai Hua Tian dan ingin menikahkan mereka berdua. Bah Tutrin langsung cemburu. Tetapi ternyata Hua Tian menolak putri Master Kim. Dan hari ini Hua Tian telah menemukan cintanya. Nuya sangat marah. Dia sengaja memerintahkan temannya untuk mengumumkan bahwa Hua Tian dengan dirinya akan menikah. Jelas itu hanyalah sebuah kebohongan. Wanita itu berbicara sedikit dan merasa sedih padanya. Peduli sedikit itu wajar. Takut nanti dia berpoligami sendiri. Bah Tutrin setelah mendengar ini ia langsung menemui Hua Tian. Kalian semua tidak mengerti. Akhirnya Bah Tutrin sadar bahwa Hua Tian mencintainya dan kembali tersenyum. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film terbaru.